Hai, jumpa lagi bersama saya Ibu Odilia Halawa. Selamat pagi semuanya anak-anak, salam sehat untuk kita, Shalom. Semoga anak-anak kami dimanapun berada tetap menjaga kesehatan karena pandemi COVID-19. Ibu berharap tetaplah pakai masker ketika anak-anak kami keluar rumah atau berada di tempat-tempat ramai. Seperti biasa, kita belajar dalam jaringan lewat video yang Ibu kirim melalui WA Group. Untuk itu, Ibu sampaikan bahwa materi kita hari ini adalah mengembangkan karunia Allah. Ibu berharap anak-anak kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan, memahami materi pelajaran yang kita bahas. Mengembangkan karunia Allah. Allah mengaruniakan bakat, kemampuan, dan talenta dalam diri manusia. Allah menghendaki agar bakat, kemampuan, dan talenta yang diberikannya itu terus diolah dan diasah demi perkembangan pribadi manusia. Tentunya anak-anak kami bertanya-tanya dalam hati, apa itu talenta? Talenta adalah suatu daya yang membentuk seseorang mampu mengembangkan dirinya dalam menggapai kebahagiaan dan keselamatan yang dijanjikan Allah. Tentu juga anak-anak kami mempunyai talenta. Hanya saja anak-anak kami belum menyadarinya. Salah satu contoh talenta adalah orang cacat, misalnya tidak memiliki lengan, tetapi dapat melukis dengan baik dengan menggunakan mulutnya ataupun kakinya. Talenta ini sudah diasah dan diolah agar dapat menggapai apa yang dicita-citakan. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri orang yang rendah diri. 1. Suka menyendiri. 2. Selalu ragu dalam bertindak. 3. Tidak mau bersaing positif. 4. Terlalu berhati-hati berhadapan dengan orang lain. 5. Merasa curiga dengan orang lain. Nah, ciri-ciri orang rendah diri ini tidak baik untuk kita ikuti. Tetapi ini menjadi pedoman bahwa sebagai pribadi yang beriman kepada Tuhan, tentunya semua ciri-ciri ini tidak kita lakukan. Cara mengatasi rasa rendah diri sebagai berikut. Hadapi rasa takut. 2. Menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. 3. Mengenali diri sendiri. 4. Mengatasi kelemahan diri. 5. Melupakan kegagalan masa lalu. 6. Menerima kekurangan diri. 7. Mencari kelebihan yang dimiliki. 8. Mensyukuri hidup manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Itulah bagaimana cara kita mengatasi rasa rendah diri agar tidak menjadi hal yang tidak baik untuk kita lakukan. Mengembangkan talenta dalam perikop kitab suci. Mengembangkan potensi dalam terang kitab suci dalam Matius bab 25 ayat 14-30. Setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat-bakat dalam ukuran dan lingkungan tertentu.
Kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh seseorang harusnya dikembangkan dan digunakan. Kemampuan dan bakat adalah anugerah Tuhan yang dalam kitab suci sering disebut talenta. Tuhan menghendaki agar talenta itu dikembangkan dan digunakan. Dalam Injil Matius, dikisahkan tentang seorang Tuhan yang memanggil hamba-hambanya dan memberi mereka sejumlah talenta untuk dikembangkan dan digunakan. Tuhan yang telah memberikan talenta itu ternyata bertindak tegas terhadap hamba yang tidak mengembangkan dan menggunakan talenta itu dengan baik. Nah, anak-anak kami juga bertanya bahwa bagaimana cara kita untuk mengembangkan karunia Allah itu. Tadi sudah Ibu beritahu dalam Matius salah satu contoh talenta yang dikasih tuannya kepada hamba-hambanya. Berikut adalah beberapa cara untuk mengembangkan karunia Allah. 1. Terima karunia dengan sukacita dan syukur. 2. Gunakan karunia dengan untuk melayani. 3. Terus belajar dan tumbuh. 4. Jangan takut mengambil risiko. 5. Berusaha dengan setia. 6. Jaga hubungan dengan Tuhan. Dengan melakukan hal-hal di atas, kita dapat mengembangkan karunia Allah dengan baik dan menjadi hamba yang setia dan produktif bagi kerajaannya. Artinya, anak-anak kami, semoga pelajaran hari ini dapat menjadi motivasi bagi anak-anak kami yang memiliki talenta. Mungkin dengan belajar agama hari ini dengan judul Mengembangkan Karunia Allah, anak-anak kami sudah menyadari apa yang menjadi talenta atau kemampuan yang ada pada diri anak-anak kami sekalian. Demikian saja dulu materi kita hari ini. Kita akan melanjutkan minggu depan. Selamat pagi.